Langsung saja saya ke Pak Febri selaku Kabid Humas Pemkot Surabaya. Pak Febri, apakah benar memang vaksin di kota Surabaya ini sudah menipis, bahkan sudah mulai habis? Ya, jadi memang terkait percepatan pemberian vaksin ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, ketika dalam pelaksanaan PPKM darurat ini kan harus melakukan percepatan vaksinasi. Sehingga 1 minggu kemarin kami melaksanakan percepatan pemberian vaksinasi kepada seluruh warga kota Surabaya. Dari hari Selasa hingga hari Minggu kemarin kami hampir sekitar 200 ribuan melakukan vaksinasi ya. Seperti itu. Dan pada masuk ke minggu sekarang ini kami sampaikan bahwa untuk pemberian dosis pertama kami masih belum bisa lakukan. Jadi kemarin Pak Wali Kota Surabaya bersurat langsung kepada Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa percepatan pemberian vaksinasi massal ini berhasil di Kota Surabaya. Namun untuk mencapai herd immunity ini kami masih memerlukan tambahan vaksin. Sementara stok yang bisa dilakukan vaksinasi hanya kepada para warga kota Surabaya yang sudah melaksanakan pemberian vaksin dosis pertama. Jadi untuk vaksin dosis kedua insya Allah aman. Oke, jadi untuk dosis kedua yang sudah diterima, dosis pertama yang sudah diterima oleh masyarakat kota Surabaya, untuk dosis kedua ini masih disimpan dan aman saat ini stoknya ya Pak? Dosis kedua ini kan harus berlangsung ya setiap hari ya. Jadi hari ini pun juga kami memberikan vaksinasi kepada para warga kota Surabaya yang waktunya menerima dosis kedua. Seperti itu. Jadi seluruh puskesmas kota Surabaya melakukan pemanggilan terhadap warga kota Surabaya yang sudah waktunya menerima dosis kedua. Baik. Pak Febri, mana yang didahulukan jika stok vaksin di kota Surabaya ini kembali penuh? Mana didahulukan antara vaksinasi massal untuk orang dewasa atau vaksinasi massal untuk anak-anak? Ya, tentunya ini kan untuk mencapai herd immunity ya, dari 70% pemberian vaksin, kami pun juga mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Kalaupun ada stok vaksin ya, ada stok vaksin yang dalam jumlah banyak, insya Allah kami akan segera melakukan percepatan pemberian vaksin terhadap siapa-siapa saja warga kota Surabaya yang belum menerima vaksin. Tentunya dengan memberikan keamanan ya terhadap pemberian dosis kedua. Oke. Baik, Pak Febri, untuk kasus COVID-19 yang kasus COVID-19 yang ada di anak-anak kota Surabaya sendiri ini apakah cukup banyak yang terjadi di kota Surabaya, Pak, untuk kasus COVID di anak? Kalau melihat dari angka kasus COVID anak ya, mungkin ada sekitar di angka puluhan ya, 20 sampai 30-an seperti itu kasus aktifnya. Memang varian ini agak sedikit ini ya, menular ya sangat cepat ya. Kalau kita melihat dari kondisi persebaran yang ada. Oke, jadi kasus COVID-19 terhadap anak sendiri di kota Surabaya sudah ada, namun persentasenya tidak sebanyak orang dewasa, begitu? Betul. Apa penanganan COVID-19 di kota Surabaya saat ini yang paling utama dilakukan oleh Pemkot Surabaya, mengingat kasus COVID-19 di kota Surabaya ini terus meningkat dan melonjak? Ya, tentunya kami tak henti-hentinya ya melakukan testing ya. Jadi kita ada tim yang namanya swab hunter. Jadi setiap malam ini, setiap hari bukan hanya malam ya, setiap hari melakukan patroli terhadap siapa-siapa saja yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Setelah itu, setelah kami dapat siapa saja itu, nanti akan kami lakukan testing. Ya, kami akan testing seperti apa sih, apakah dia memang ada indikasi COVID atau tidak. Kalau COVID ya kita langsung melaksanakan tracing. Terus kemudian kita juga memasifkan tracing dari pasien yang indikasi positif COVID. Kami melakukan tracing dengan rasio 1:40. Jadi ketika ada satu orang positif, kami melakukan pelacakan terhadap 40 kontak erat di sana. Ketika nanti dapat, maka akan kami lakukan treatment. Kami siapkan tempat isolasi ketika kami melihat
assessment dari rumahnya. Apabila rumah tersebut tidak layak untuk dilakukan isolasi mandiri, maka akan kami bawa ke hotel asrama haji. Jadi seperti itu, nanti di sana ada perawatan yang intensif yang dilakukan oleh tenaga medis yang sudah disediakan pemerintah Kota Surabaya. Kami juga cukupi secara imun. Dan untuk yang melakukan isolasi mandiri, kami juga lakukan pemantauan. Dari rekan-rekan dari Puskesmas selalu melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang melakukan isolasi mandiri. Kami pinjami alat yang namanya oximeter. Dan setiap hari dipantau berapa sih kadar saturasi oksigennya. Sehingga nanti bisa dilakukan penanganan ketika terjadi perkembangan yang tidak baik terhadap pasien yang isoman. Saat ini kami juga sedang sudah beroperasi terhadap rumah sakit lapangan ya. Kami menyiapkan namanya rumah sakit lapangan tembak. Jadi ini ada sekitar 200 tempat tidur yang sudah disiapkan untuk mengatasi gejala ringan maupun OTG. Karena memang ketika melihat kondisi sekarang, bukan hanya di Surabaya, di Indonesia juga umumnya, itu rumah sakit pada penuh semua. Jadi Pak Wali Kota kemarin sudah menyiapkan dan alhamdulillah sudah beroperasi dan bisa menampung dari warga Kota Surabaya. Baik, berarti tracing, tracking, dan juga treatment ini masih terus digencarkan oleh pemerintah Kota Surabaya, terutama juga vaksinasi sendiri sebagai herd immunity bagi masyarakat. Kedepan target pemerintah Kota Surabaya terhadap vaksinasi untuk warga kota seperti apa, Pak Febri? Terakhir, singkat saja. Ya, ketika kita melihat target vaksinasi ya, 70% dari warga Kota Surabaya. 2,9 adalah penduduk Kota Surabaya. Jadi kemungkinan ada sekitar 2,2 target warga Kota Surabaya yang harus diberikan vaksin. Hingga saat ini kami sudah memberikan vaksinasi untuk dosis pertama sudah 1,2 juta warga Kota Surabaya yang sudah tervaksin. Seperti itu. Jadi percepatan-percepatan inilah yang harus kita lakukan dan agar tercapai herd immunity untuk wilayah Kota Surabaya. Jadi kepada para pelajar maupun para warga Kota Surabaya yang berada di Surabaya maupun warga luar Surabaya yang dia melakukan aktivitas di Kota Surabaya, baik itu pekerja atau yang berdomisili di Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Febri Aditya selaku Kabid Humas Pemkot Surabaya membahas berkaitan dengan percepat vaksinasi pelajar. Semoga target vaksinasi di Kota Surabaya ini terpenuhi agar warga Kota Surabaya bisa mencapai herd immunity. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah. Saya Fatma Ai pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.